Baik, hari ini kita akan belajar ini ya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nanti insya Allah Ustadz akan mengulang pembelajaran mengenai kitab suci, ya, mengenai kitab-kitab suci Allah, dan juga nanti nanti akan membahas soal ya, membahas soal-soal yang ada di buku paket. Nanti kita bahas bersama. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini. Sika berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah review, hari ini kita review ya. Mari mengenal Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulang lagi pembelajaran sebelumnya. Asmaul Husna, apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, betul. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Kalau Al-Muhyi, apa arti dari Al-Muhyi? Allah yang maha menghidupkan. Ya, Al-Muhyi adalah Allah maha menghidupkan ya. Selanjutnya Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Ya, Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Yang selanjutnya Al-Hayyu. Allah maha hidup. Ya, Al-Hayyu artinya Allah maha hidup. Ada lagi Al-Qayyum. Allah maha berdiri. Bukan Allah maha berdiri ya. Harusnya Allah maha mandiri boleh atau Allah maha berdiri sendiri ya. Tidak boleh nanti dipotong Allah maha berdiri, bukan maha berdiri tapi Allah maha berdiri sendiri atau Allah maha mandiri juga boleh ya. Baik, satu lagi Al-Ahad. Apa arti Allah Maha Esa. Ya, Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Baik, itu pembelajaran kita mengenai Asmaul Husna. Hari ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini yang pertama perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, tujuan diturunkannya kitab suci itu apa akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Harusnya ini sudah dibahas di video, tapi tidak tahu ya, karena di kolom komentar itu cuma Kak Abdullah, mungkin Kak Abdullah saja yang melihat videonya. Yang lain Ustaz tidak tahu melihat atau tidak ya. Nah, akan kita bahas lagi di hari ini. Baik, perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam rukun iman itu ada salah satu rukun iman yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan salah satu rukun iman. Apabila ada yang tidak beriman kepada kitab Allah, maka itu sudah bisa dianggap orang kafir ya. Anak-anakku sekalian mohon di-mute dulu ya suaranya ya, supaya suara adiknya tidak masuk, suara ibunya tidak masuk ya. Kak Siva mohon di-mute dulu ya Kak Siva. Ya, baik. Terima kasih Kak Siva. Baik. Ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia beriman kepada kitab-kitab yang telah Ia turunkan ya, yang telah Allah turunkan. Kepada para rasul seperti yang telah Allah terangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'alar rasulih.
alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 136. Jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Selain itu kita juga harus beriman kepada kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, ya. Jadi ini perintahnya. Baik. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah yang biasa dikenal itu ada 4 kitab, ya. Jadi ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Jadi ada kitab suci, ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi tidak seperti kitab yang diturunkan oleh Allah, tetapi berupa lembaran-lembaran. Ya. Nah, semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini kitab-kitabnya, ada kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Ya. Yang pertama kitab Taurat. Ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 35. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Yang artinya, dan sungguh kami telah berikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wasir atau pembantu. Ya, jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Ya, nah isinya apa? Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Jadi abad 12 sebelum Masehi itu sangat lama. Jadi sekitar 120 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi kalau dari tahun ini sekarang berarti sekitar 3.221 tahun yang lalu. Jadi sudah diturunkan kitab Taurat ini, ya. Nah, kitab Taurat diturunkan Allah di Gunung Tursina ketika Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah di sana selama 40 hari. Nabi Musa menerima kitab Taurat berupa kepingan batu yang bertuliskan huruf Ibrani, ya. Kalau ada di filmnya, itu nanti Nabi Musa membawa 2 keping batu, ya, besar-besar. Nanti ada tulisannya di situ. Itu yang termasuk bagian dari kitab Taurat, ya. Nah, selanjutnya di dalam kitab Taurat itu berisi hukum-hukum syariat dan kepercayaan yang benar. Hukum-hukum syariat di dalam kitab Taurat berisi 10 perintah, ya. Jadi ada 10 isi pokok dalam kitab Taurat. Yang pertama itu jangan menyekutukan Allah, ya. Dalam kitab Taurat sudah diperintahkan untuk tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Jadi tidak boleh membuat patung dan disembah, ya. Membuat patung dan sembah yang dilakukan oleh kaum-kaum kafir, ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jadi ada
ketentuannya, ada namanya. Allah boleh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qayyum, ya, Al-Muhyi, Al-Hayyu, dan lain sebagainya. Ya. Terus sucikanlah hari Sabat atau hari Sabtu. Umat Nabi Musa itu hari rayanya atau hari untuk beribadahnya adalah hari Sabtu. Maka hari Sabtu disuruh untuk disucikan, untuk beribadah di hari itu. Tidak boleh bekerja pada hari itu. Ya. Kalau umat Islam itu hari besarnya itu hari Jumat, ya, karena di situ dilaksanakan sholat Jumat. Terus selain itu orang yang beribadah dan juga melakukan sedekah, membaca Al-Quran itu lebih utama dikerjakan di hari Jumat. Itu untuk orang Islam. Kalau orang Bani Israel itu hari Sabtu. Terus yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Jadi sudah ada perintah untuk hormat ayah dan ibu. Terus jangan membunuh, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat zina, jangan mencuri, terus jangan berdusta atau berbohong, dan jangan mengambil hak milik orang lain. Jadi ini 10 perintah yang ada di dalam kitab Taurat. Insya Allah ini isinya sama dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Semua 10 perintah ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu merupakan penerus nabi-nabi sebelumnya. Jadi syariatnya itu sama, ya. Nah, yang kedua kitab Zabur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 55, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa atayna Dawuda sabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur. Ya. Nah, apa isinya? Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja. Jadi Nabi yang juga menjadi raja itu ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Di sini pada Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, Kanaan itu salah satu tempat yang ada di daerah Arab sana, yaitu merupakan tempatnya para Bani Israel. Ya. Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ibrahim juga, dari keturunan Nabi Ibrahim, dari anaknya yaitu Ishak, dari anaknya lagi, dan seterusnya. Artinya Bani Israel inilah yang hidup di tanah Kanaan. Nah, kitab Zabur itu berisi doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah. Di dalamnya tidak terdapat hukum syariat. Waalaikumsalam. Di dalamnya tidak terdapat syariat karena Nabi Daud AS diperintahkan Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa, Nabi Daud itu sama-sama diutus di umat Bani Israel. Jadi Nabi Musa sudah diutus membawa kitab Taurat. Nah, Nabi Daud juga diutus lagi, juga menggunakan kitab Taurat sebagai kitab hukum dan menggunakan kitab Zabur di sini sebagai doa-doa, zikir, dan juga nasihat dan hikmah. Ya. Nah, yang ketiga kitab Injil. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang
mengikutinya. Jadi setelah tadi Nabi Musa dapat kitab Taurat, diutus lagi Nabi Daud, kitab Zabur, diutus lagi Nabi Isa membawa kitab Injil. Itu ketiga-tiganya adalah Nabi Bani Israel. Jadi awalnya diutus untuk Bani Israel saja di situ, ya. Terus selanjutnya kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi, ya. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira, ya. Jadi Injil artinya kabar gembira. Sama halnya dengan kitab Taurat dan Zabur, kitab ini berlaku bagi kaum Bani Israel. Jadi kitab-kitab ini sebenarnya hanya berlaku pada kaum Bani Israel, tidak menyeluruh, ya. Nah, secara umum isi kitab Injil yaitu yang pertama perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Karena apa? Karena setelah beberapa waktu, setelah Nabi Musa wafat, itu sudah ada mulai penyembahan-penyembahan seperti yang dilakukan oleh Samiri, ya, membuat anak sapi kemudian disembah. Dan itu juga terjadi penyembahan yang lain. Maka ini perintah untuk kembali ke tauhid yang murni. Terus ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat disempurnakan lagi dengan adanya kitab Injil. Terus pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab Taurat. Membenarkan kitab Zabur bahwa itu dari Allah. Juga syariat yang menghapus sebagian isi kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya dan melengkapi dengan hal-hal yang sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa dulu syariatnya ketika baju terkena najis, ya, contoh ya, ada seseorang anak, mohon maaf ya, contohnya buang air besar, ternyata kotorannya kena di baju. Pada saat itu ketika kena baju itu tidak dicuci, maka harus dibuang yang kena kotoran itu. Itu syariatnya. Nah, kemudian dihapus, itu bisa dicuci. Nah, itu salah satu syariat-syariat yang dihapus sebagian dan sebagainya. Saat itu juga, saat syariat Nabi Musa itu, ketika orang sudah berdosa besar, terus contohnya menyembah berhala, itu ketika dia mau bertaubat, dia disuruh bunuh diri, ya. Dia mati. Bunuh diri, itu syariatnya. Tapi kemudian ada yang dihapus. Kemudian ketika berdosa tidak harus membunuh diri, tetapi harus bertaubat kepada Allah dan seterusnya, ya. Terus ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Ya, itu isi dari kitab Injil. Yang terakhir kitab Al-Qur'an, ya, kitab kita semua. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitab. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah. Wala takul lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ya, jadi ini bahwa ayat yang menunjukkan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Ya, peristiwa turunnya ayat Al-Quran itu dikenal dengan Nuzulul Quran yang terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, ya, di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Jadi Rasulullah diangkat menjadi Nabi itu pada usia 40 tahun. Ya. 40 tahun baru syah diangkat sebagai
nabi. Tapi sebelumnya, sebelum 40 tahun itu, Rasulullah itu sudah terkenal dengan orang-orang yang baik dan terpercaya, sehingga dikenal dengan Al-Amin. Ya. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan 6.236 ayat. Ya. Ini isi dari Al-Quran. Nah, Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran supaya menjadi pegangan seluruh umat manusia. Supaya manusia semuanya beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Ya. Nah, secara umum, pokok kandungan Al-Quran itu berisi tentang yang pertama ajaran tauhid, yaitu menjelaskan tentang keimanan. Jadi tauhid itu keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua fikih, yaitu menjelaskan tentang berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, terus untuk melakukan haji, itu adalah termasuk fikih. Ya. Terus muamalah, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia atau sosial. Jadi bagaimana hubungan kita kepada tetangga, ya, bagaimana nanti pernikahan, hukum waris, nah itu termasuk nanti muamalah. Ya. Terus sejarah yang menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu juga terdapat dalam Al-Quran. Terus yang kelima akhlak yang menjelaskan tentang budi pekerti atau sifat terpuji. Nah, yang terakhir hukum yang menjelaskan tentang berbagai pemutusan perkara. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Baik, tujuan diturunkannya kitab suci. Ya, apa saja tujuannya? Yang kitab suci Allah turunkan kepada para rasul dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama menjadi petunjuk dan pedoman bagi para rasul dan umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi menjadi petunjuk dan pedoman. Ya. Yang kedua, mengajarkan akhlak terpuji bagi para rasul dan umatnya. Yang ketiga, menunjukkan perintah dan larangan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia supaya bahagia di dunia dan akhirat. Ya, perintah dan larangan umat Islam itu ada di dalam Al-Quran. Ya, nanti bisa dilihat di situ. Terus yang keempat, sebagai hujah atau dalil para rasul dalam berdakwah kepada umatnya. Jadi hujah itu artinya sebuah dalil atau alasan. Jadi ketika nanti berdakwah itu punya hujah, punya dalil untuk mengajak orang-orang beriman. Ya. Yang kelima, memberi kabar gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi orang yang kafir. Jadi Al-Quran menjadi kabar gembira bagi orang-orang beriman, yaitu akan adanya surga. Tapi juga menjadi peringatan bagi orang kafir karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Baik, itu materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah mengantuk? Ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita akan bahas soal. Silahkan buku paketnya diambil. Ambil buku paket masing-masing, kita akan bahas soal. Ya. Kemarin Ustadz minta anak-anak untuk mengerjakan. Jadi kemarin yang sudah mengerjakan, itu langsung Ustadz kasih nilai 100. Ustadz belum mengoreksi. Jadi sudah mengirim, Ustadz kasih nilai 100. Nah, bagi yang belum mengerjakan, silahkan nanti dikumpulkan ya. Ini seperti Kak Nida, Kak Rizal Nur, Mahmud, Abrisam, terus Aidil, ini juga belum, Hilmi, Mubita, itu juga belum. Ada banyak yang belum kumpul ya, yang belum store, nanti setorkan ya. Baik, kita akan review soal-soal. Ini nanti untuk persiapan ulangan ya, ulangan pekan depan insya Allah. Jadi soal-soalnya Ustadz ambil dari sini ya.
Baik, sudah siap ya? Nanti silahkan jawab bersama ya. Oke, siap ya? Oke, mari kita mulai. Nomor 1, Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama Allah yang baik dan mulia. Ya, betul kata Amam. Nama-nama Allah yang baik. A ya jawabannya. Yang lain yang belum diisi silahkan diisi. Yang tadi salah nanti dibetulkan ya. Baik. Nomor 2, jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Ya, betul. 99. Ya. Nomor 3, Allah menyebut Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Hadis. Al-Quran. jawabannya adalah Al-Quran ya. Jadi dalam Al-Quran itu lebih banyak disebutkan Asmaul Husna. Tapi ketika di hadis itu mungkin ada sebagian, tapi tidak semuanya disebutkan di situ ya. Oke. Oke, nomor 4. Sesungguhnya Allah memiliki Asmaul Husna yang berjumlah 99. Siapa yang menghafal, mengimani, dan beribadah sesuai dengan tuntunannya, maka dia akan Surga. akan masuk surga ya. Baik. Nomor 5. Asma Al-Qayyum jika ditulis dengan huruf hijaiyah adalah C, Ustaz. apa? C. C ya. Baik. Al-Qayyum itu pakai huruf qaf ya. Al-Qayyum ya. Oke. Ini kalau ada suara yang kresek-kresek ini suara siapa ya? Kresek-kresek ya. Ini Kak Nadia. Kak Nadia yang gosok-gosok. Oke, selanjutnya. Al-Qayyum artinya Maha mandiri. ya, maha mandiri. Oke, sudah dikerjakan semua berarti lancar ya. 7. Asmaul Husna merupakan nama Allah yang baik yang mencerminkan Keagungan Allah. ya, jawabannya adalah sifat Allah ya, bukan keagungan ya. Keagungan itu kurang tepat. Tapi yang betul adalah sifat Allah. Contohnya Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Jadi sifat Allah itu maha menghidupkan. Al-Mumit maha mematikan. Itu sifat Allah, bukan keagungannya ya. Baik. Selanjutnya yang mohon maaf yang mungkin tidak menjawab nanti di mute dulu ya. Nanti ketika menjawab baru dinyalakan ya supaya suaranya tidak berisik ya. Oke. Nomor 8. Allah memiliki asma Al-Muhyi yang artinya Maha menghidupkan. Al-Muhyi maha menghidupkan ya. Baik. Selanjutnya asma Allah berikut yang berarti Maha Esa. Al-Ahad ya. Baik. Insya Allah dapat 100 semua nanti kalau lancar begini. Nomor 10. Al-Ahad adalah asma Allah yang berarti Maha Esa. Allah memberitahukan keesaannya melalui sifat dalam Al-Quran yaitu Al-Ikhlas. ya, Al-Ikhlas ya. Jawabannya Al-Ikhlas. Nomor 11. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita imani ada berapa? 114. Ada 114. Kitab suci itu ada 4 ya. Kalau yang 114 itu jumlah surat dalam Al-Quran ya. Oke, ini kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat. ya, Taurat ya, Taurat. Terus nomor 13 ini, kitab suci Al-Quran terdiri dari berapa surat? 6.236 surat. Lihat ini surat. 114. Ya, betul, 114. Kalau surat itu 114. Kalau ayat itu 6.236. Kalau juz ya ada 30 juz ya. Kalau berapa lama diturunkan? Sekitar 23 tahun ya. Oke.
Nih, peristiwa diturunkannya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. baik, Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran ya. Baik. Ulumul Quran itu adalah ilmu Al-Quran. Ya, Ummul Quran itu adalah induk Al-Quran atau Al-Fatihah, ini disebut Ummul Quran ya. Terus Mushaf Al-Quran itu ya Al-Qurannya itu kitabnya Al-Quran itu ya, namanya Mushaf Al-Quran. Kalau Nuzulul Quran berarti diturunkannya Al-Quran ya. Kitab suci Al-Quran terdiri dari berapa ayat? Nah, ini baru 6.236. 6.236 ayat ya. Baik, nomor 16. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa apa tadi? Bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani itu bahasa yang digunakan pada zaman Nabi Ibrahim dan itu terus diteruskan hingga Nabi Musa, Nabi Daud dan seterusnya. Nomor 17. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rasul yang berisi tentang doa-doa, zikir, nasihat dan hikmah adalah Zabur ya, Zabur. Terus nomor 18. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti Kabar gembira. ya, betul, kabar gembira. Nomor 19. Kitab Taurat, Zabur dan Injil diturunkan Allah untuk menjadi pegangan Bani Israel. Ya. Bani Israel ya, Bani Israel. Suara apa itu? Nomor 20. Berikut ini adalah tujuan diturunkannya kitab suci oleh Allah kepada para rasul kecuali apa? Jadi bahan perdebatan. Ya, betul. Ya, jadi kitab suci itu diturunkan bukan untuk menjadi perdebatan. Meskipun di situ nanti akan terjadi perdebatan antara umat satu dengan umat yang lain, tapi tidak untuk itu diturunkan ya. Baik. Itu pilihan ganda. Sekarang isian. Nomor 1. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ana Ustaz. Ana Malika Ya, Ustazah. coba Kak Cila, Kak Cila. Kak Cila. Asma Allah Subhanahu wa taala al-mu'ti memiliki arti Allah Maha mematikan. Ya, Allah Maha mematikan. Silakan ditulis di buku masing-masing apabila belum dijawab ya. Silakan ditulis. Ya, nomor 1 Allah Maha mematikan ya. Baik, sudah. Sekarang nomor 2. Ana Ustaz Zahwa. Ana Ustaz Nadia. Ya, Kak Zahwa dulu. Kak Zahwa dulu ya. Kak Zahwa, coba Kak Zahwa. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa Ustaz. Ya, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Silakan ditulis bukunya bagi yang belum. Selanjutnya nomor 3 nanti Kak Nadia ya. Ya, saya tadi Kak Nadia. Silakan Kak Nadia dibaca soalnya. Belum? Nomor 3. Ada yang bisa nomor 3? Nama Ustaz. Ya, Kak Malika. Silakan Kak Malika. Al-Qayyum. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri, yang memiliki asma Al-Qayyum ya, berdiri sendiri itu Al-Qayyum. Silakan ditulis nomor 3 Al-Qayyum bagi yang belum ya. Sekarang nomor 4. Alifia. Zat yang maha hidup, Kak Alifia, silakan. Maha hidup. Al-Muhi. Ya. Maha hidup itu Al-Hayyu. Al-Hayyu ya, bukan Al-Muhi ya. Al-Hayyu dan Al-Muhi itu memang sedikit berbeda. Kalau Al-Hayyu itu maha hidup. Kalau Al-Muhyi maha menghidupkan ya. Jadi ada bedanya seperti itu. Terus selanjutnya nomor 5. Ana Ustaz Nadia. Ya, Kak Nadia silakan. Merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah merupakan contoh kita
Allah yang Al-Qayyum. Ya, jawabannya adalah Al-Qayyum ya. Jadi itu termasuk perbuatan mandiri ya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah itu merupakan mandiri. Berarti mengamalkan asma Allah Al-Qayyum ya. Nomor 6. Nomor 6. Siapa nomor 6? Nomor 6. Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dalam Al-Qayyum. pokok Al-Qayyum. Ini bukan Asmaul Husna ya. Esa dalam Allah itu esa dalam satu, esa dalam zatnya. Zatnya itu maksudnya zat Allah itu esa ya. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus Allah esa juga dalam kehendaknya. Jadi kehendak Allah itu esa. Jadi tidak ada yang sama. Terus Allah esa dalam sifatnya. Sifat-sifat Allah itu maha, itu esa ya. Jadi tidak ada yang menandingi kemahaan atas sifat Allah ya. Terus Allah itu tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat. Ini ada di pembahasan asma al-ahad ya. Ada al-ahad. Coba nanti dibuka ya. Baik, sudah diisi semua sampai nomor 6. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Nomor 7, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah selama 40 hari di Anak Tursina. Ya, silakan. Tursina. Ya, Bukit Tursina ya. Jadi di Bukit Tursina itu adalah sebuah bukit yang kemarin Ustaz jelaskan ya, Ustaz perlihatkan kemarin. Terus nomor 8, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta. Hah? Anak kecil Ustaz. Kenapa Kak? Anak Malika Ustaz. Ya, Malika. Tanah Malika. Kanaan. Ya, tanah Kanaan ya. Bukan Kanaan yang di sana ya, yang dekat pasar apa itu? Pasar Telihan ya, bukan sana ya. Tapi Kanaan itu yang ada di Arab ya. Mungkin kenapa? Mungkin juga ya, kenapa namanya Kanaan yang di sana itu karena banyak orang Kristen ya. Mungkin orang Kristen itu kan masih mengikuti agama Bani Israel, termasuk nanti Yahudi, Nasrani. Mungkin ini namanya mungkin dari sana ya, mungkin ya. Nomor 9. Nomor 8, tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan. Oke, jadi sebelum ini Nabi Daud belum masuk ke Palestina. Ini Kanaan itu di luar Palestina ya. Tapi ketika Nabi Sulaiman itu sudah masuk ke Palestina ya. Nomor 9. Nomor 9 sudah keluar jawabannya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, salah satu isinya adalah menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur ya. Nomor 10 terakhir, ada yang mau jawab? Nomor 10, salah satu pokok kandungan Al-Quran adalah muamalah, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Anak Aisyah. Ya, Kak Aisyah, silakan. Berhubungan, salah satu pokok kandungan Al-Quran adalah muamalan, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia atau sosial. Ya, hubungan sesama manusia atau sosial ya. Jadi itu muamalah ya. Baik, silakan diisi semuanya. Bagi yang belum ya, silakan diisi. Ustadz, Ya. jawaban nomor 9 tadi apa? Nomor 9 ada di layar Kak, Taurat dan Zabur. Nah, ya, yang belum silakan tanya. 6 apa Ustadz? Nomor 6, Ustaz lihat nomor 6 dulu ya. Kita kembali ke nomor 6. Zatnya, esa dalam zatnya. Ustaz, tadi nomor 10 Ustaz. Oh, nomor 10 apa lagi? Nih, nomor 10 ini lihat. Lihat di layar Kak Nadia. Nah, ini hubungan sesama manusia atau sosial.
Jadi silakan lihat di layarnya ya. Ustaz, Harusnya kalau mengikuti tadi harusnya sudah nomor selesai. 4 itu apa Ustaz? Siapa ini? Kak Zahwa kah? Kenapa kita kembali lagi nomor 4? Apa Nih, Zahra? nomor 4 Al-Hayyu. Ini siapa sih yang neren ini? Oh, Kak Alifia ternyata. Baik, lagi ada yang ditanyakan lagi? Ada? Tidak. Baik, insya Allah sudah ya. Semuanya sudah, alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya. Pembelajaran kita berarti sudah selesai karena sudah ada kata terima kasih. Baik, Ustaz, ya. ada Ya. tugas Kak Ustaz? Ya, Kak Zawa ada. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan soal uraian. Oh, yang C kah? Ya, yang C. Nanti silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ustadz ya. Ustadz mohon maaf, Ustadz belum bikin informasi di site. Nanti setelah ini Ustadz akan buat, karena hari ini Ustadz full mengajar. Hari ini tadi Ustadz praktek mengajar di Vidatra. Jadi dari jam 7 sampai hampir jam 11 Ustadz ngajar kelas 6 di Vidatra. Ya. Oke ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya nanti Ustadz akan posting, nanti mengerjakan bagian C ya. Bagian C aja Kak yang Ustaz. uraian. Ya, nanti dikirim lewat WA, Kak. Jadi lewat WA saja ngirimnya ya. Karena apa? Karena lebih gampang kalau tugas itu. Tapi ingat ya anak-anak, untuk setoran hafalan Ustadz mohon nanti langsung video call, tidak mengirim video lagi ya. Kenapa? Karena kalau video itu Ustadz itu sudah ngetik banyak begitu, kadang tidak dibaca, terus tidak bisa diperbaiki. Kalau ngetik kalian tidak mau perbaikan, ya nilainya itu. Yang kalau kirim video ya. Tapi kalau ketika setor langsung video call, ketika salah Ustadz perbaiki. Seperti tadi kayak Kak Ita. Kak Ita tadi ada salah sedikit. Ya, tapi bisa diperbaiki, akhirnya dapat nilai 100 juga. Ya, Ustadz tetap akan membeli nilai yang bisa 100, yang penting itu sudah ada usahanya dan betul. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini, biar bisa istirahat ya. Ada? Mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Yang bertanya. Ustaz ngapain di Vidatra? Apa ini Kak Alifia atau siapa yang bertanya? Ustaz ngapain di Vidatra? Oh iya, Ustadz di Vidatra itu praktek mengajar. Nah, jadi selama beberapa bulan ini, Ustadz itu mengikuti kegiatan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, pendidikan profesi guru itu adalah bagaimana nanti Ustadz bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Ketika sudah dapat itu, nanti Ustadz punya sertifikat, sudah legal. Nah, salah satu tugas kuliahnya itu harus mengajar di sekolah lain. Nah, jadi Ustadz sudah 2 pertemuan. Senin kemarin sama Senin hari ini, Ustadz mengajar di Vidatra kelas 6. Insya Allah ke depan sudah selesai ya, insya Allah. Ya, doakan saja semoga nanti Ustadz lulus ya, sehingga Ustadz mempunyai sertifikat sebagai pendidik. Jadi Ustadz nanti sudah jelas sebagai gurunya ya, karena sudah punya sertifikat. Kalau selama ini Ustadz baru punya ijazah. Jadi ijazah S1 Pendidikan Agama Islam, baru ijazahnya, tapi sertifikat dari pemerintah belum dapat ya. Doakan saja semoga nanti Ustadz bisa lancar dan lulus ujian ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mau kita akhiri? Itu kayaknya Kak Hisham sudah mulai mengantuk gitu, waktunya boci. Bubut siang ya. Ya, baik. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz tutup ya ini Zoom-nya supaya nanti bisa segera mengerjakan dan dikirim. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.